Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, la haula wala quwata illa billah. Yang saya hormati dosen pengampu Pak Yusuf MHI. Nah, di sini kami kelompok 7 mempresentasikan tentang hadis ahkam yang bertema talak dan iddah. Adapun hadis yang pertama berbunyi Haddatsana Abdul Razak qala ahbarana Ibnu Juraij qala haddatsana Ismail Ibnu Kasir Abu Hasim Al-Maki an Asim bin Laqid bin Sabirah an abihi Wafidi Bani Muntafiq qala in talaqtu ana wa sahibu li hatta in tahayna ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam falam najidhu fa'atamatna Aisyah tamara wa asadat lana asidatan iza jaa Nabi sallallahu alaihi wasallam yataqallau faqala hal at'imtum min syai'in qulna na'am ya Rasulullah fabaina nahnu kazalik dafa'a ra'il na'ami fi mu'rahi ala yadihi sahlatan qala hal walad qala na'am qala fazbah lana syatan summa akbil alaina faqala la tahsabanun walam yakul la tahsabanu inna zabahna syatan min ajlikuma lana ghanamun mi'atan la nuridun antazida alaina faiza waladar ra'i bahmatan amarnahu bizambi syatin faqala ya Rasulullah ahbirni anil wudu'i qala iza tawadda'ta fa asbir fahallil asabi fa'izas tansarta fa ablir illa an takuna sha'iman qala ya Rasulullah inna limra'atan fazaqara min tuli lisabiha faiza biha faqala tallikuha qala ya Rasulullah in hazatu suhbatin wa waladin qala faamsikha fa'amurha fa in yaku fiha khairun fasat taf'al wala tadrab zainaka darbaka amataka. Nah, di sini hadis yang diriwayatkan oleh Abdul Razak berkata telah mengabarkan kepada kami Ibnu Juraij berkata telah menceritakan kepada kami Ismail bin Kasir Abu Hasim Al-Maki dari Hasim bin Laqid bin Sabirah dari bapaknya utusan Bani Muntafiq berkata, saya dan salah seorang sahabatku berangkat sampai kami temui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya kami tidak mendapati beliau, lalu Aisyah menyuguhi kami dengan kurma dan makanan yang terbuat dari gandum dan lemak. Nah, di sini dua orang sahabat mendatangi rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi Rasulullah belum ada di rumah. Lalu mereka berdua, para sahabat, disuguhkan oleh Aisyah hidangan, yakni kurma dan makanan yang terbuat dari gandum. Tiba-tiba Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang dengan mengibaskan kakinya, namun tidak sampai menyentuh tanah, yakni membuang pasir-pasir. Biasanya kita mengibaskan kaki kalau ada kaki di atas, kalau ada pasir di telapak kaki.
Lalu beliau bertanya, apakah kalian telah disuguhi sesuatu? Maka kami menjawab, para sahabat menjawab, ya wahai Rasulullah. Pada saat demikian, itu tiba-tiba pengembala kambing mulai berjalan menuju kandang dengan membawa anak unta dengan tangannya. Beliau bertanya, apakah ternaknya telah beranak? Dia menjawab, ya. Beliau bersabda, kalau begitu sembelihlah 1 ekor kambing untuk kita, dan tolong bawalah kemari. Lalu beliau bersabda, janganlah kamu menghitung-hitungnya dan tidak berkata, janganlah seorang menghitung-hitung kami menyembelih kambing karena kalian berdua. Kami memiliki 100 kambing, kami tidak suka jika jumlah itu bertambah. Adalah kebiasaan beliau jika ada unta yang melahirkan anaknya, maka memerintahkan kami untuk menyembelih kambing, kata si pengembala. Lalu dia berkata, wahai Rasulullah, berilah kabar kepadaku tentang wudhu. Beliau bersabda, jika kalian melakukan wudhu, maka ratakanlah dan silangilah jari-jarinya. Jika kamu masukkan ke dalam hidungmu, maka penuhilah, kecuali jika kamu dalam keadaan puasa. Maka yang dimaksud hadis ini ialah kita disuruh untuk menghirup air ke dalam hidung ketika melakukan wudhu, kecuali dalam keadaan puasa. Setelah itu Lakit bin Sabirah bertanya ataupun mengadu kepada Rasulullah tentang istrinya. Nah, di sini masuk kepada pembahasan talak tersebut. Lakit mengatakan, wahai Rasulullah, saya memiliki istri. Lalu Lakit mengatakan tentang panjang lidahnya dan gangguannya sang istrinya. Lalu beliau bersabda, ceraikanlah kata Rasulullah. Setelah itu Lakit bin Sabirah berkata kembali, wahai Rasulullah, tapi dia sangat pandai bergaul dan sudah punya anak. Lalu beliau bersabda, tahanlah dia dan perintahkanlah dia. Jika dia menjadi lebih baik, maka terimalah, dan jangan kamu pukul istrimu sebagaimana kamu memukul budakmu. Nah, pada hadis ini yang berkaitan dengan talak ada pada pertanyaan ataupun pengaduan sahabat Lakit di poin terakhir yang mengadukan tentang istrinya, tentang panjang lidahnya dan gangguannya. Lalu Rasulullah menyuruh atau memerintahkan untuk menceraikannya. Begitu tegasnya Rasulullah SAW. Lalu setelah itu sahabat Lakit berkata kembali bahwa istrinya pandai bergaul dan sudah memiliki anak. Maka Rasulullah memerintahkannya, tahanlah dia dan perintahkanlah dia. Jika dia menjadi baik, maka terimalah, dan jangan kamu pukul istrimu sebagaimana kamu mukul budakmu. Nah, di sini Rasulullah memberikan jalan. Selain mentalak, maka ada cara lain untuk sahabat Lakit ini, yakni menjaganya dan menasihatinya agar menjadi lebih baik. Kalau tidak ada jalan lain, maka talak adalah salah satu. Apabila talak itu salah satu jalannya, maka talaklah menjadi jalan tersebut. Jikalau ada jalan yang lain yang lebih baik, maka terimalah kembali dia dan nasihati dengan baik pula supaya istri tersebut menjadi lebih baik. Dan jangan sampai, Rasulullah menyampaikan, jangan sampai istrimu dipukul sebagaimana kamu memukul budak-budakmu, kata Rasulullah SAW. Mungkin sekian dari saya. Baiklah, di sini saya akan membacakan hadis yang kedua, yaitu hadis tentang iddah. Baiklah, di sini saya akan membacakan hadis yang kedua, yaitu hadis tentang iddah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa haddatsani Ahmad bin Utsman bin Hakim al-Audi haddatsana Khalid bin Mahladin
haddatsani Sulaiman wa huwa ibnu Bilal haddatsani Abdullah bin Dinar an ibnu Umar annahu talaqa imra'atahu wa hiya haidun fasa'ala Umaru an dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala murhu falyuraji'ha hatta tadhura thumma tahidha haidatan ukhra thumma tadhura thumma yutalliku ba'du au yumsi. Nah, hadis itu artinya yaitu telah menceritakan kepadaku Ahmad bin Usman bin Hakim al-Audi, telah menceritakan kepada kami Khalid bin Makhlad, telah menceritakan kepadaku Sulaiman yaitu Ibnu Bilal, telah menceritakan kepadaku Abdul bin Dinar dari Ibnu Umar bahwa dia pernah menceraikan istrinya yang sedang haid. Maka Umar menanyakan hal itu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu beliau bersabda, suruhlah dia merujuknya sampai istrinya suci, kemudian haid yang kedua kali, kemudian suci. Setelah itu dia boleh menceraikannya atau tetap bersamanya. Nah, sumber hadis itu yaitu hadis riwayat Muslim nomor 2681. Nah, jenis dan kualitas hadis ini yaitu hadis ini dikatakan hadis sahih karena diriwayatkan oleh Muslim, dan hadis tersebut nomor 2681. Nah, asbabul wurudnya yaitu Ibnu Umar radhiyallahu an telah menceraikan istrinya yang bernama Aminah binti Difar ketika sedang haid. Lalu ayahnya Umar bin Khattab menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengabarkan kepada beliau dan meminta fatwa. Lantas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perintahkanlah agar ia segera merujuknya. Yakni Nabi Muhammad SAW memerintahkan Umar untuk menyuruh Abdullah agar merujuk istrinya dan mengembalikannya dalam tangguhannya, karena menjatuhkan talak saat istri sedang haid, dan talak tersebut adalah talak bat'i atau talak yang disyariatkan. Nah, maka dikeluarkanlah hadis tersebut oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Penguat hadisnya yaitu ada hadis Sahih Bukhari nomor 4850. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Ismail bin Abdullah qala haddatsani Malikun an Nafi an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma annahu talaqa imra'atahu wa hiya haidun ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fasa'ala Umaru bin Khattab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an dzalika faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam murhu falyuraji'ha thumma liyumsikha hatta tadkhura thumma tahidha thumma tadkhura thumma insya'a amsaka ba'du wa insya'a talaqa qabla an yamassa fatilka iddatul lati amarallahu an talaqa lahan nisa. Artinya adalah telah menceritakan kepada kami Ismail bin Abdullah. Ia berkata, telah menceritakan kepadaku Malik dan Nafi dari Abdullah bin Umar radhiyallahu an bahwa pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ia pernah menceraikan istrinya dalam keadaan haid. Maka Umar bin Al-Khattab menanyakan hal itu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perintahkanlah agar ia segera merujuknya, lalu menahannya hingga ia suci dan haid kembali, kemudian suci. Maka pada saat itu bila ia mau, ia boleh menahannya, dan bila ingin, ia juga boleh menceraikannya. Itulah iddah yang diperintahkan oleh Allah untuk mentala istrinya. Kemudian penguat selanjutnya yaitu hadis dari Sunan Abu Daud, yaitu hadis nomor 1866. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Ahmad bin Shalih haddatsana Anbasah haddatsana Yunus an Ibnu Shihab
akhbaroni Salimu bin Abdillah an abi annahu talaqa imra'atahu wa hiya haidun fadzakara dzalika Umaru li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fataqayyadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thumma qala murhu falyuraji'ha thumma liyumsikha hatta tadhura thumma tahidha fatathura thumma insya'a talaqaha tahiron qabla an yamassa fadzalika at-talaqu lil iddati kama amarallahu azza wa jalla, yang artinya telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Salih, telah menceritakan kepada kami Anbasah, telah menceritakan kepada kami Yunus dari Ibnu Syihab, telah mengabarkan kepada Salim bin Abdullah dari ayahnya bahwa ia telah menceraikan istrinya yang sedang hamil. Nah, kemudian Umar menceritakan hal tersebut kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam marah dan berkata, perintahkan dia agar kembali kepadanya dan menahannya hingga suci, kemudian haid, kemudian suci, kemudian apabila ia berkehendak maka boleh ia menceraikannya dalam keadaan suci sebelum ia menggaulinya, maka itulah perceraian pada iddahnya sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kesimpulan yang dapat kita ambil dari hadis yang kedua yaitu tentang iddah, itu Rasulullah itu mengharamkan atau melarang suami menceraikan istrinya dalam keadaan haid walaupun tetap sah. Nah, hikmah diharamkannya menjatuhkan talak saat istri haid adalah karena agar tidak memperpanjang masa iddah sang istri tersebut. Sebab haid yang terjadi pada saat ia diceraikan itu tidak dihitung dalam masa iddahnya. Nah, dengan demikian maka menceraikan istri saat sedang haid adalah sah dan jatuh talaknya. Hanya saja berhukum haram dan berdosa. Oleh sebab itu maka bagi suami yang terlanjur menceraikan istrinya saat haid agar merujuknya kembali. Hal ini sebagaimana diajarkan Rasulullah SAW kepada Ibnu Umar radhiyallahu an terhadap istrinya tersebut. Nah, mungkin sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.